warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subno Arif. Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengganti undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terus mengundang kritik dari berbagai kalangan. Para praktisi hukum tata negara menilai tidak ada alasan yang kuat berupa kegentingan yang memaksa yang bisa menjadi dasar Presiden Jokowi menerbitkan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tindakan tersebut bahkan bisa dinilai sebagai pelecehan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai undang-undang inkonstitusional bersyarat. Karena itu, sejumlah aktivis dan praktisi sedang menyiapkan langkah hukum untuk menggugat Perpu tersebut. Bahkan seorang anggota DPD itu menyatakan dengan keputusan itu Presiden sesungguhnya bisa langsung dimakzulkan alias dilengserkan. Andai saja DPD punya kewenangan lebih, percayalah saya akan mengambil inisiatif pemakzulan. Itu kata anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah, Abdurrahman Taha, sebagaimana saya kutip dari Tempo.co. Sayangnya, kewenangan DPD itu sangat terbatas. Yang punya hak untuk mengajukan pemakzulan adalah anggota DPR RI, dan kemudian itu nanti dilaksanakan oleh MPR. Kendati begitu, Abdurrahman Taha mendorong seluruh anggota DPD RI untuk menemui Presiden Jokowi di istana dan mengingatkan presiden buruk yang dihasilkan dari penerbitan Perpu Omnibus Law Cipta Kerja itu. Keputusan pemerintah menerbitkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini sungguh-sungguh sangat mengejutkan. Dalam keputusan sidang yang digelar hari Kamis tanggal 25 November 2021, Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh penggugat, bahkan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak keputusan itu diucapkan. Dalam keputusan itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional tetap, ya, artinya tidak konstitusional, ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelumnya digugat oleh sejumlah kelompok masyarakat yang terdiri dari Migran Care, Badan Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, dan seorang warga bernama Muhtar Syair. Harusnya kan dengan keputusan tadi itu tenggang waktunya ini baru 1 tahun lah baru berlangsung, pemerintah harusnya mengundang DPR lagi, mengajukan pada DPR untuk dilakukan revisi-revisi terhadap beberapa ketentuan yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang terjadi malah alih-alih menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi, ini Presiden pada tanggal 30 Desember lalu menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, ini memang yang dianggap ini pemerintah sangat arogan, ya. Dan penerbitan Perpu itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Wamenkumham Profesor Edi Hiarij. Tadi kami sudah berkonsultasi, dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja. Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/PUU 7/2009, dan hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk
kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging and developing country menjadi sangat real, dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraine, Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai, dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Nah, terkait dengan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Indonesia tahun depan, karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3%, dan ini mengandalkan kepada investasi. Jadi tahun depan investasi kita ditargetkan 1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi, dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, selanjutnya kami minta Pak Menko Polhukam untuk menambahkan penjelasan. Silakan Pak Menko. Baik, saudara sekalian, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tertanggal 30 Desember ini adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak. Sesuai dengan putusan MK nomor 138 PUU 7 2009 yang waktu itu saya sebagai ketua MK menandatangani, alasan dikeluarkannya Perpu itu ya pertama karena ada kebutuhan yang mendesak, ya, kegentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang. Tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada, atau sehingga terjadi kekosongan hukum, atau yang ada itu tidak memberi kepastian. Misalnya karena diberi waktu tanggal sekian lagi gitu, tidak ada kepastian. Lalu yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak bisa dibahas melalui prosedur normal karena lama, harus melalui tahap 1 sekian lama lagi, lalu tahap 2 dan seterusnya. Oleh sebab itu, pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina ya, yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia, mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Nah, untuk mengambil langkah strategis ini, kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK nomor 91 tahun 2020, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi. Oleh sebab itu, langkah strategis diperlukan, dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan, maka Perpu ini harus dikeluarkan lebih dulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022 Presiden sudah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja itu sungguh mengejutkan.
Apalagi kalau kita simak penjelasan Airlangga Hartarto dan Mahfud MD tadi memang tidak cukup kuat. Tadi disebut-sebut bahwa perang di Ukraina itu yang membuat situasi global itu membuat tidak ada ketidakpastian. Jadi padahal kan harusnya ini ada alasannya apa lebih pada kepentingan ada kepastian hukum terhadap para investor. Padahal kan harusnya ini kan amanat dari Mahkamah Konstitusi jelas bahwa meminta pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk memperbaikinya. Diberi waktu 2 tahun, harusnya cukup. Tapi menurut Pak Mahfud tadi dalam penjelasannya bahwa wah ini kelihatan berkejaran dengan tenggat waktu dan para investor terutama perlu kepastian hukum. Ini benar-benar melecehkan, tidak terkejut saya kalau dianggap bahwa ini melecehkan Mahkamah Konstitusi. Jadi alih-alih membicarakan terlebih dahulu dengan DPR, membahasnya, melakukan perbaikan, pemerintah malah menerbitkan Perpu. Sekarang ini bola bergulir ke DPR ya. Apakah DPR akan mengesahkan Perpu itu menjadi undang-undang? Tapi kalau kita berkaca dari berbagai pembahasan perundang-undangan, termasuk juga terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara untuk penanganan COVID, DPR itu hampir dipastikan akan mengesahkannya. Wajar kalau sekarang ini banyak yang frustrasi ya menghadapi rezim pemerintahan Jokowi ini. Setiap kali membuat undang-undang yang bertentangan dengan rakyat itu pemerintah dan DPR itu tetap jalan terus, tidak peduli ada unjuk rasa besar-besaran, termasuk ketika pembentukan undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang Cipta Kerja ini. Dan kemudian jawabannya paling enak, silahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini seperti juga dikatakan oleh Wamenkumham Profesor Edi Hairits ketika bicara tentang pengesahan Undang-Undang KUH pidana. Dia menyatakan bahwa kita tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi pemerintah sudah berusaha. Tapi kalau memang masih tetap tidak ada yang puas, untuk diminta katanya cara yang paling elegan itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun setelah diputuskan ini dalam kasus Omnibus Law Cipta Kerja ini, setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi konstitusional bersyarat. Dan perlu dicatat ini satu-satunya keputusan yang pernah diambil oleh Mahkamah Konstitusi, itu namun langsung diterpedo oleh pemerintah dengan menerbitkan Perpu. Ya ini membuat orang arogan sekali pemerintah ya, mereka nggak peduli sekali dan suara rakyat nggak didengarkan dan suara lembaga-lembaga hukum, lembaga tinggi hukum seperti Mahkamah Konstitusi juga diabaikan. Wajar kalau kemudian anggota DPD seperti Abdurrahman Toha menyerukan adanya pemakzulan terhadap Jokowi. Bahkan dia menyatakan dia akan memimpin andai saja DPD punya kewenangan. Sayangnya DPD memang tidak punya kewenangan. Dan yang punya kewenangan itulah ada DPR. Dan kita tahu DPR sekarang sepenuhnya sudah dikuasai oleh pemerintah. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Saya Hersubno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.